Seorang waria ditemukan tak bernyawa di kawasan Majalengka. Ternyata dirinya usai berkenalan dengan 3 pemuda, namun ternyata dibohongi dan dihabisi 3 pemuda tersebut, motornya diambil. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Majalengka, Jawa Barat. Seorang lelaki bernama Jejen Suteja, biasa dipanggil Jejen, berusia 29 tahun. Ternyata dirinya adalah pegawai kantoran di salah satu perusahaan swasta yang cukup terkenal di kota Majalengka. Jejen dikenal sebagai lelaki yang sopan, baik, akrab dengan para tetangga, bahkan di setiap acara tetangga pun Jejen selalu ada. Tak hanya itu, di tempat kerja pun sama, Jejen yang dikenal mandiri, pintar, dirinya pun diterima baik oleh teman-teman di sana. Meskipun tanpa sepengetahuan orang tuanya, ternyata Jejen punya rahasia yang kelam. Jejen kerap memakai dan berdandan baju wanita, hanya teman-teman yang tahu tentang kondisi Jejen. Namun nampaknya teman-teman tetap mendukung dan mensupport Jejen, tak meninggalkan Jejen, mereka pun menerima Jejen apa adanya. Masih menurut teman-teman dari Jejen bahkan terlihat cantik dengan gaya wanita daripada dengan gaya laki-laki yang nampaknya terlihat aneh untuk Jejen. Sementara di tempat lain masih di kota Majalengka, ada seorang lelaki bernama Jainal Abidin berusia 20 tahun, tinggal di Suketan Majalengka. Punya 2 sahabat bernama Ahmad 30 tahun dan Ade 23 tahun. Mereka bertetangga, mereka bersahabatan, dan bahkan kadang-kadang mereka punya pekerjaan yang sama. Di lingkungan mereka tinggal, mereka pun dikenal sebagai lelaki yang arogan, tukang mabuk, bahkan membuat keributan. Hingga akhirnya di tanggal 5 November 2015 malam hari. Saat itu Jainal yang tak punya uang mengajak 2 orang temannya untuk melakukan perampokan. Karena nampaknya kedua orang temannya pun tak punya uang, mereka pun mengiyakan dengan semangat. Namun di perjalanan tak ada target hingga akhirnya mereka pun berhenti di depan Mall Jatiwangi. Mereka berhenti sambil membeli miras, mereka pun minum-minum di sana. Tak lama Jejen melintas dengan motornya. Jejen nampaknya melihat Jainal dan seakan naksir kepada Jainal. Saat itu kebetulan Jejen pun pulang dari rumah temannya dan pulang kemalaman. Jejen mendekati ketiganya, nampaknya Jejen ingin berkenalan dengan Jainal saat itu. Jainal menyambut baik dengan niat dirinya akan melampok Jejen tanpa Jejen sadari. Jainal bahkan melayani Jejen saat Jejen ingin meminta berkenalan. Jainal saat itu mengenalkan juga temannya, ada Ahmad. Usai berkenalan dengan Jejen, Jainal yang merasa kalau ini ada peluang mengajak Jejen ke tempat yang sepi untuk mengobrol. Di sana Jainal dengan Ahmad pun mengobrol dengan Jejen, bahkan bertukaran nomor telepon. Sementara Ade melihat sekitar untuk mengawasi. Saat Jejen lengah, nampaknya Jainal mengeluarkan senjata tajam yang memang sudah dibawa dari rumah tadi. Langsung menikam Jejen berapa kali hingga membuat Jejen kaget dan tak bisa melawan. Apalagi nampaknya Jejen lebih kalah dengan 2 tenaga lelaki yang memang tengah kuat bahkan dalam kondisi mabuk. Melakukan penikaman kepada Jejen beberapa kali hingga akhirnya Jejen pun tak bernyawa. Tak lama ketiganya pun langsung mengambil uang, handphone, dan motor Jejen. Mereka bahkan meninggalkan Jejen begitu saja di lingkungan tadi. Mereka kabur dan di sana tak lama mereka pun menjual motor dan handphone milik Jejen ke salah satu penadah. Bahkan mereka mendapatkan uang 2,5 juta lebih. Mereka pun akhirnya membagikan uang tersebut. Yang paling besar adalah Jainal sebagai yang punya ide. Jainal sendiri merasa dirinya leader meskipun usianya masih muda. Sementara paling kecil dipegang oleh Ade karena Ade hanya mengawasi. Namun tak lama di tempat yang tadi, ada seorang yang melintas menemukan kain dengan penuh cairan merah. Ternyata saat dibuka kain tersebut, sesosok jasad lelaki yang sudah tak bernyawa. Orang tersebut pun langsung menjerit dan lapor kepada warga lain dan tak lama para warga menelpon polisi. Tak lama pihak polisian pun langsung datang ke TKP menyelidiki kasus ini dan menemukan barang bukti. Ada 2 puntung rokok, make up, tas korban, bahkan ada wig korban. Membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Jasad mendapatkan banyak tikaman dan kekurangan cairan merah hingga akhirnya tak bernyawa. Sementara hasil identifikasi mengungkapkan kalau jasad ini adalah Jejen Suteja. Tak lama pihak kepolisian pun mengabari keluarga korban dan menginterogasi keluarga korban. Namun nampaknya keluarga Jejen tak tahu apa-apa dan hanya meminta pihak kepolisian secepatnya menangkap pelakunya. Menurut keluarga dari Jejen selalu keluar dengan motornya, namun kini saat ditemukan tak ada motor Jejen. Namun berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya 2 bulan setelah kejadian ini para pelaku pun diamankan pihak kepolisian.
Saat diamankan, Jainal melakukan perlawanan hingga akhirnya dirinya pun mendapatkan dor dari pihak yang berwajib. Jainal, Ahmad dan juga Ade akhirnya mengakui perbuatannya. Saat itu mereka mengungkapkan motifnya karena mereka ingin merampok seseorang. Kebetulan Jejen menghampiri Jainal dan terlihat menyukai Jainal. Tak ingin buang waktu, Jainal dengan CS pun akhirnya lebih memilih korbannya adalah Jejen. Menghabisi Jejen mengambil harta bendanya, mereka pun membagi 3. Kini keduanya sudah diamankan, segera menjalani persidangan dan tak lama mereka divonis dari 15 hingga 20 tahun penjara. Keluarga JJ dengan penuh kesedihan merasa kehilangan JJ untuk selamanya, begitu juga teman-teman yang tak menyangka. Sosok JJ yang baik dan penuh keramahan untuk selamanya kini berpulang, membuat kantor sepi apalagi rumahnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.